Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Di video kali ini kita akan bahas soal IOTA. Ini di request salah satu viewers di channel ini. Itu dari Asman, Bang Asman. Katanya minta bahas soal IOTA. Kita akan coba untuk ulas. Pertama-tama dari CMC ya. IOTA masih berada di peringkat 77 di CoinMarketCap. Kalau kita lihat untuk harganya ada di kisaran 3.200-an untuk saat ini. Sedikit mengalami tren penguatan. Kalau kita lihat dari supply maksimum, IOTA udah capai ya sekitar 2 miliar 700 jutaan, teman-teman. Jadi udah capai supply maksimum. Harusnya dengan posisi seperti ini nggak akan ada IOTA yang dicetak kembali ke depannya. Diharapkan sih harganya bisa cenderung stabil setelah mencapai maksimum supply seperti sekarang ini. Informasinya, IOTA ini adalah sebuah ledger terdistribusi dengan suatu perbedaan besar, di mana dia sebenarnya bukan blockchain. Sebaliknya, teknologi miliknya dikenal sebagai Tangle, sistem node yang mengkonfirmasi transaksi. Lembaga di balik platform ini berkata bahwa menawarkan kecepatan yang jauh lebih hebat daripada blockchain konvensional. Jadi intinya IOTA ini punya yang namanya kecepatan yang mereka unggulkan. IOTA ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange, di Binance, Bitfinex, terus KuCoin juga, OKX, Gate.io, Huobi, dan kawan-kawannya. Cukup besar, cukup banyak untuk likuidasi yang bisa didapatkan dari banyak exchange tersebut. Jika kita jika kita mampir ke home-nya, mereka mengandalkan securing data. Kemudian yang kedua yaitu ini digital autonomy, di mana kita bisa tahu nih siapa yang mengakses kita punya wallet. Jadi intinya keamanan yang mereka utamakan, selain mereka punya fitur soal kecepatan data. Unopen Keyless Data and Value Transfer Protocol. Jadi kegunaannya mereka adalah untuk transferring data secara aman, teman-teman. Ini ada IOTA Light Paper yang bisa kita download. Kemudian ini developernya. Kita bisa membangun aplikasi juga di IOTA ini, teman-teman. Ya, itu sih mungkin yang bisa kita lihat. Sementara ini kita coba masuk ke mainnetnya. Di mainnetnya sendiri transaksi masih sedang terjadi ya. Kecepatannya sangat cepat, sekitar 10 second saja untuk setiap transaksi, jadi sangat-sangat cepat. Ini IOTA roadmap-nya, mereka udah mengerjakan beberapa project seperti uh, Cresceli protokol upgrade untuk IOTA, Firefly desktop, terus juga ada Firefly mobile, dan next release ini adalah Shimmer Ethereum Virtual Machine Chain. Dia akan bisa terkoneksi dengan virtual mesin milik Ethereum ya, yang mana di dalamnya akan meningkatkan DeFi dan juga P2P game mereka. Kemudian event yang mereka akan lakukan ke depannya adalah Seamless Protocol Upgrade. Ini akan bikin protokolnya menjadi lebih seamless, menjadi lebih ramping. Terus juga ada Stardust Protocol Upgrade buat IOTA. Ini adalah upgrade terbesar yang bakal mereka lakukan, teman-teman. Sebelumnya mereka masih menggunakan layer 1 native token smart contract dan juga chain Acoring storage deposit. Nah, jadi bakalan ada upgrade kedepannya yang bakalan mereka kerjakan. Dan juga masih ada IOTA 2.0 yang belum mereka garap, teman-teman. Kedepannya masih bakalan ada project-project lain yang mereka coba kerjakan. Jadi kalau secara project ya masih kita harus lihat, harus kita pantau sih ke depannya. Lalu untuk pergerakan chart gimana? Ini kita pakai chart dari Binance. IOTA turun ya agak dalam, teman-teman. Kita lihat level resisten saat ini ya, di level saat ini yaitu di kisaran 0,023. Pergerakan IOTA naik nggak seberapa, turun agak dalam menurut saya. Ya naik lumayan 63%, tapi turunnya pun juga dalam banget, teman-teman. Dan ya kita pernah bahas IOTA dulu ya waktu harganya di $1, sekarang udah turun ke $0,2. Dan progres pergerakan IOTA menurut saya cenderung masih dalam posisi downtrend. Ini teman-teman bisa perhatikan tren lain yang masih belum berhasil di break oleh IOTA. Ya kalau secara pergerakan seperti ini kita masih butuh banyak pembuktian nih, apakah IOTA bakalan
bisa survive, bisa naik balik lagi. Karena dia butuh untuk menembus level resistance di sini yang cukup kuat. Setelah menembus itu belum selesai, dia harus mengkonfirmasi bahwa tren uptrend ini dikonfirmasi. Sementara untuk project-project lain, contohnya Bitcoin, Bitcoin itu udah confirm. Ya, udah ada indikasi Bitcoin itu breakout dari mereka punya falling wedge di sini, bahkan udah naik agak tinggi. Sementara IOTA menurut saya masih cukup tertinggal untuk segi pergerakannya, dia belum breakout. Semoga ketika breakout dia dapat momentum yang baik buat bullish. Dari pergerakan whales atau smart money masih sangat minim di market. Menurut saya masih lebih banyak em, apa ya, event atau sesuatu yang bisa mendongkrak harganya ke depan. Masih harus kita lihat seperti apa pergerakan daripada developer dari IOTA sendiri, karena sepertinya mereka agak agak kalah saing dengan blockchain lain, di mana blockchain lain ya tentunya cukup ramai di Twitter ya kan, mereka bikin berita, mereka bikin apa, sehingga adopsi dari projectnya makin lama makin banyak. Nah, ini yang kita harus lihat dari IOTA. Ya, sementara progresnya masih seperti itu teman-teman, dan arahnya masih kita harus lihat ke depannya seperti apa. Dari jangka pendek sendiri IOTA ya udah mulai terjadi perbaikan lah, dia udah bikin yang namanya higher low yang baru, which is harapannya adalah kedepannya pergerakannya masih bakalan menguat. Jadi sementara ya kita lihat aja lah kemana arah dari IOTA. Tapi ya itu harus diingat bahwa dia harus menembus level yang kuat ini dulu di kisaran 0,22, baru kemudian kita bisa expect IOTA bisa naik lagi sampai 0,4 atau 0,5. Sementara ya masih struggle teman-teman. Jadi gitu aja buat IOTA, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.